Oke, kali ini akan ada cerita yang berjudul Tempat Kos Gue Bikin Merinding. Cerita ini dari akun Twitter @rianrdnt. Mulai saja ya. Ini adalah cerita dari seorang sahabat yang telah bersedia menceritakan pengalaman horornya ke saya. Sore hari di hari Sabtu, Wahyu dan salah seorang temannya tengah mengobrol tentang sebuah pekerjaan yang tengah mereka geluti. Hidup merantau, mereka merasakan hal yang begitu merumitkan. Dan setelah maghrib tiba, Wahyu pun segera berangkat untuk menemui temannya, mengajaknya malam mingguan bersama. Wahyu pulang kembali ke kosan sekitar pukul 9 malam. Dia mendapati temannya itu tengah asyik bermain game. Game mulu, pantes jomblo, ejek Wahyu. Karena dirinya dilanda penat yang begitu berat, Wahyu pun merebahkan dirinya. Temannya berkata, "Habis dari mana sih lo? Gue ditinggal sendirian." Wahyu menjawab, "Makanya jangan main game mulu, cari pacar biar hidup lo gak garing." "Ah, apaan sih lo?" jawab temennya. Wahyu pun kemudian pergi ke dapur, berniat untuk membuatkan secangkir kopi untuk menemani malam minggu mereka. Saat Wahyu tengah membuat sebuah kopi, tiba-tiba terdengar seperti ada suara langkah kaki yang mendekatinya. Sontak, Wahyu pun berkata, "Ngapain sih lo nyusul? Orang gue cuma mau bikin kopi." Wahyu pun sejenak terdiam, karena tiada jawaban. Saat ia melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lalu langkah kaki siapa yang tadi ia dengar? Saat Wahyu kembali ke kamar kosnya, temannya itu masih terduduk dengan sebuah game yang ada di layar ponselnya itu. Lalu, suara langkah kaki siapa yang ia dengar itu? "Gua kira tadi lo yang nyamperin gue ke dapur," ucap Wahyu kepada temannya itu. "Ngapain juga gue nyamperin lo?" jawab temannya. Wahyu tidak mau berpikir hal yang aneh-aneh. Kemudian, ia pun bercerita tentang pacarnya. "Ah, jangan cerita cewek depan gue, males ah gue," cetus temannya. Wahyu pun berkata, "Pantes lu jomblo, hahaha." Cerita antara kedua sahabat itu semakin mengalir. Kemudian, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara seperti seorang menangis. Dan suara menangis itu adalah seperti anak kecil. Wahyu dan temannya pun penasaran dan melihat keluar kamar. Di luar, mereka tak menemukan siapa-siapa, apalagi anak kecil. Lalu, malam ini mereka pun memutuskan untuk berdiam diri di luar, sambil bermain gitar. Mereka mulai menyanyi beberapa lagu. Lalu kemudian, tiba-tiba Wahyu melihat sebuah cahaya merah dari balik pohon mangga. Temannya berkata, "Itu mah lampu," katanya. "Mana ada lampu di atas pohon mangga," balas Wahyu. Mereka berdua kemudian menghiraukannya dan lanjut kembali bernyanyi. Saat Wahyu melihat kembali ke pohon mangga itu, tiba-tiba cahaya merah itu hilang. Wahyu enggan mengobrolkan perihal tersebut. Ia kemudian memainkan ponselnya, sambil mendengarkan temannya itu bernyanyi dan terus memetik gitar. Tak terasa, hari semakin larut. Wahyu melihat jam di ponsel sudah pukul 11 malam. Wahyu pun mengajak temannya itu untuk masuk, tapi kata temannya, "Tanggung ah, begadang aja," katanya. Wahyu menurutinya dan kemudian tiba-tiba, Wahyu kembali melihat cahaya merah itu. Cahaya merah itu semakin besar terpancar di balik ranting pohon mangga. Dan tiba-tiba di detik itu, mereka berdua dibuat terdiam saat mendengar suara wanita menangis. Suara itu terdengar kecil sekali. Mereka dibuat hening dan kemudian saling menatap satu sama lain. Temannya Wahyu berkata, "Santai, nih rokok dulu," katanya. Sambil merokok dan terus bercerita, suara yang menangis itu kemudian perlahan menghilang. Mereka pun sejenak merasa lega. Namun, tiba-tiba ada kain putih melayang di hadapan mereka. Wahyu terkejut dan berlari masuk ke dalam kamar, kemudian disusul oleh temannya itu. Di dalam kamar, mereka mengucap istighfar berkali-kali. "Kata gue juga gak beres," ucap Wahyu. Temannya itu merebahkan dirinya dan menutup wajahnya dengan guling. Sementara, Wahyu masih terduduk dan terus mengucapkan istighfar. "Tadi yang melayang itu apa ya?" batinnya. Lalu tiba-tiba ada suara anak ayam saling bersahutan. 2 menit berlalu, suara anak ayam tak lagi terdengar. Wahyu kemudian mencoba merebahkan dirinya. Ia pun menepuk temannya itu. Temannya sontak menjawab, "Diem, gue takut," katanya. Saat Wahyu baru saja merebahkan dirinya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka, kemudian memainkan gagang pintu tersebut. Mereka semakin dibuat ketakutan. Wahyu kemudian menutup wajahnya dengan guling, seperti apa yang dilakukan oleh temannya. Lalu suara itu pun hilang. Wahyu dan temannya kembali terduduk. Mereka berdua melihat jam menunjukkan pukul 12:30 malam. Menurut mereka, malam minggu ini adalah malam minggu penuh misteri. Sebelumnya, mereka pun sebenarnya pernah merasakan hal-hal negatif seperti ini. Namun, tidak begitu semenyeramkan malam ini.
Saat mereka terduduk, Wahyu berkata, Lo dengar gak tadi? Temannya menjawab dengan anggukan. Lihat yuk, ajak Wahyu. Temannya sempat menolak, namun Wahyu menarik tangannya dan kemudian mengecek keluar rumah. Di sana tidak ada siapa-siapa. Hening, tiada kehidupan, tiada aktivitas. Lalu, tadi siapa yang mengetuk dan memainkan gagang pintu kamar? Mereka kemudian saling bergegas dan buru-buru masuk ke dalam kamar. Wahyu kemudian mengunci pintu dan kembali merebahkan dirinya. Suasana menjadi hening, mereka berdua tidak berbicara. Lalu, tiba-tiba, di antara keheningan mereka, terdengar suara perempuan meringis seperti kesakitan dan berkata, Tolong, tolong. Wahyu pun sontak berteriak, Allahu Akbar. Lalu suara hilang dengan sendirinya. Menurut pengakuan Wahyu ke saya, saat itu dia mencoba untuk tidur. Namun saat ia mencoba untuk memejamkan matanya, ia semakin susah untuk tidur. Saat itu, malam terasa begitu panjang baginya. Wahyu pun sempat mengirimkan status WhatsApp yang berbunyi, Kos gue serem anjir. Waktu terus berjalan, lalu tiba di pukul 3 pagi. Temannya Wahyu mendengar ada yang seperti mengetuk kaca kamar kos mereka. Suara ketukan itu hanya berbunyi 3 kali, dan kemudian hilang, tak terdengar lagi. Sementara itu, Wahyu juga bercerita bahwa ia mendengar suara perempuan tertawa. Suara tertawanya yang melengking itu terasa masih terngiang di telinganya hingga sekarang. Suara itu yang membuat bulu kuduknya berdiri dan merasa ketakutan. Lalu waktu yang ditunggu akhirnya tiba, azan subuh. Mereka berdua akhirnya merasa lega setelah mendengar suara azan berkumandang. Mereka pun pergi keluar rumah, namun saat mereka keluar rumah, terdengar suara burung hantu yang terdengar begitu jelas sekali. Mereka kemudian berebut paling dulu masuk ke dalam kamar dan kembali merebahkan diri mereka seraya membaca istighfar berkali-kali. Sungguh, bagi Wahyu itu adalah malam terpanjangnya. Tanpa terasa, mereka pun tertidur. Saat mereka bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Menurut Wahyu, cerita itu entah terjadi, entah nyata, tapi baginya cerita itu masih terus terngiang di pikirannya. Sekian cerita dari podcast misteri kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.